Di sebuah jalan kecil, seorang gadis sederhana membagikan takjil kepada pengendara yang lewat dengan senyuman tulus. Ia memberikan makanan berbuka tanpa mengharapkan imbalan. Orang-orang yang menerima takjil mulai penasaran. Siapakah gadis ini? Mengapa ia melakukan ini sendirian? Saat kebenaran tentang dirinya terungkap, semua orang yang mengenalnya langsung tak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Dan siapa gadis itu sebenarnya? Mata Rodsford menggantung rendah di langit, menebarkan semburat jingga yang menghangatkan jalanan kota kecil itu. Angin lembut berhembus, membawa aroma khas bulan Ramadan. Wangi kolak yang mendidih di panci-panci warung tenda, harum gorengan yang berdesis di wajan, serta manisnya aroma kurma yang baru saja dikeluarkan dari bungkusnya. Di sebuah sudut jalan dekat pasar tradisional, seorang gadis muda berdiri di samping meja kayu kecil. Tangannya yang ramping dan bersih, dengan cekatan meraih satu persatu kotak takjil keranjang besar di sampingnya. Senyumnya lembut, matanya penuh ketulusan saat ia menyodorkan paket makanan berbuka kepada para pengendara yang melintas. Silakan Pak, semoga berkah. Ia berkata dengan nada hangat kepada seorang pria tua yang tengah mengayuh bercaknya. Lelaki itu berhenti sejenak, memandang gadis itu dengan sorot mata penuh rasa terima kasih. Sebelum menerima bungkusan berisi kurma, segelas es buah, dan sebungkus nasi kecil. Terima kasih, nak. Semoga rezekimu lancar, ucapnya sebelum kembali mengayuh becaknya yang sudah tua dan mulai berkarat di beberapa bagian. Gadis itu mengangguk pelan, tetapi tatapannya masih mengikuti pria tua itu hingga menghilang di tikungan. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, seorang ibu parubaya yang sedang menunggu angkot memiringkan kepalanya, mengamati gadis tersebut dengan penuh rasa ingin tahu siapa gadis itu. Gumamnya setengah berpikir, ia bukan satu-satunya yang penasaran. Beberapa pedagang di sekitar juga mulai memperhatikannya. Gadis itu bukan pedagang takjil, bukan pula pekerja dari warung makan manapun. Namun setiap sore, ia selalu datang dengan pakaian sederhana. Sebuah gamis biru muda yang jatuh anggun hingga mata kakinya, dengan jilbab putih bersih yang membingkai wajahnya yang lembut. Tak ada yang tahu dari mana ia mendapatkan makanan sebanyak itu, dan tak seorang pun melihatnya meminta sumbangan dari siapapun. Di seberang jalan, seorang pemuda bernama Arman, tukang parkir di depan minimarket, dia juga memperhatikannya sejak beberapa hari lalu. Dengan lengan yang bertumpu pada motor tua miliknya, dia menyipitkan mata, mencoba memahami siapa gadis itu sebenarnya. Dia nggak pernah jualan, tapi tiap sore takjilnya selalu ada banyak. Gumamnya sendiri. Arman melirik Pak Rusdi, pemilik warung makan yang sering mengeluh tentang betapa sulitnya berjualan selama Ramadan karena banyak orang lebih memilih makanan gratis dari masjid atau bazar. Pak Rusdi, tahu nggak siapa dia? Tanya Arman penasaran. Pak Rusdi yang tengah menata dagangannya mendongak sekilas, lalu menghela nafas. Nggak ada yang tahu. Aku juga heran, anak gadis begitu. Dari mana dapat makanan sebanyak itu? Apa dia anak orang kaya? Arman menggeleng pelan. Nggak kelihatan kayak orang kaya sih. Saat mereka berbincang, seorang bocah kecil dengan pakaian lusuh berlari mendekati gadis itu dan menatapnya dengan mata berbinar. Kakak, aku boleh ambil satu? Tanyanya dengan suara polos. Gadis itu tersenyum lembut dan meraih satu bungkus takjil, lalu berlutut agar sejajar dengan bocah itu. Tentu saja ini untukmu. Nanti makannya pas maghrib ya. Bocah itu tersenyum lebar, menggenggam bungkusan dengan hati-hati. Sebelum berlari ke arah geng kecil, sore terus beranjak, gadis itu tetap berdiri di sana. Tangannya terus membagikan makanan dengan penuh ketulusan. Namun di tengah hiruk-pikuk orang-orang yang lalu lalang, ada satu sosok yang memperhatikannya dengan lebih intens. Sebuah mobil hitam mengkilap terparkir tidak jauh dari tempat gadis itu berdiri. Jendelanya sedikit terbuka, dan dari dalam, seorang pria berjas rapi tampak mengamati gadis tersebut dengan ekspresi penuh ketegangan. Tatapannya tajam, seperti sedang mencari kepastian. Tangannya menggenggam erat setir mobil, dan nafasnya terasa berat, seolah ia mengenal gadis itu. Namun sebelum pria itu sempat melakukan sesuatu, ponselnya bergetar. Ia melirik layar, kemudian tanpa melepas pandangan dari gadis itu, ia menjawab telepon dengan suara rendah. Aku menemukannya. Sementara itu, gadis itu tetap tersenyum. Tak menyadari bahwa ada sekarang yang memperhatikannya dari kejauhan. Tak menyadari bahwa rahasia besar yang ia simpan akan segera terungkap. Sore itu seperti hari-hari sebelumnya. Gadis itu kembali berdiri di tempat yang sama. Keranjang besar berisi kotak-kotak takjil tersusun rapi di sampingnya.
Jalanan mulai dipenuhi kendaraan yang melintas, sementara langit semakin redup. Mendekin waktu berbuka tinggal sebentar lagi. Namun di balik kesederhanaannya, pertanyaan besar terus menggelayuti benak warga sekitar. Dari mana gadis ini mendapatkan takjil dalam jumlah sebanyak itu? Tak seorang pun pernah melihatnya membeli bahan makanan di pasar. Tidak ada yang melihatnya datang dengan membawa bahan atau memasak di warung. Anehnya, ia juga tidak pernah meminta sumbangan kepada orang-orang. Seorang ibu penjual gorengan pun. Rahma memperhatikan dari kejauhan. Ia melirik pedagang lain yang berjualan tak jauh dari tempat gadis itu berdiri. Kalian tidak penasaran? Bisiknya pada pedagang tahu goreng di sebelahnya. Anak itu selalu ada di situ setiap sore, membagikan takjil gratis. Tapi kita tidak pernah tahu dari mana dia mendapatkannya. Pak Dani yang berjualan es cendol mendengus pelan. Aku juga sudah curiga sejak kemarin. Kalau dia anak orang kaya, mana mungkin berdiri di pinggir jalan begini setiap hari? Percakapan mereka terhenti ketika seorang pengendara motor berhenti di depan gadis itu. Lelaki muda itu tampak kelelahan. Pakaiannya lusuh dan ada bercak keringat di leher bajunya. Ia menatap gadis itu ragu-ragu, seakan malu untuk menerima. Silakan bang, ini untuk berbuka. Lelaki itu mengangguk canggung, mengambil kotak takjil dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih dek. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Gadis itu hanya tersenyum. Tetapi orang-orang yang mengemat, ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Ia selalu memberi dengan ketulusan, seolah-olah ada alasan yang lebih dalam mengapa ia melakukan semua ini. Aku harus mencari tahu. Arman, tukang parkir yang sejak kemarin memperhatikan gadis itu, akhirnya memutuskan untuk mengikuti gerak-geriknya. Lebih jauh ia melihat bagaimana gadis itu terus membagikan takjil dengan sabar. Bagaimana senyumnya tak pernah luntur, meskipun banyak orang bertanya-tanya tentangnya. Namun satu hal yang ia perhatikan, takjil itu seolah tidak pernah habis. Tiap peduli berapa banyak yang telah ia bagikan, keranjangnya masih tetap penuh. Dari mana makanan ini berasal? Ketika waktu berbuka hampir tiba, orang-orang mulai pergi meninggalkan tempat itu. Gadis itu tersenyum kecil melihat tidak ada lagi takjil yang tersisa di keranjangnya. Ia merapikan meja kecilnya, lalu bersiap pergi. Arman segera bergerak dengan langkah hati-hati. Ia mengikuti gadis itu dari kejauhan. Gadis itu berjalan melewati pasar yang sudah mulai sepi. Beberapa pedagang sedang menutup lapak mereka. Dan jalanan yang tadi ramai kini lebih lengang. Setiap langkahnya begitu ringan. Namun ada sesuatu dalam caranya berjalan. Seolah ia terbiasa menghindari perhatian orang. Ia berbelok ke sebuah gang sempit di belakang pasar, melintasi deretan rumah tua yang tampak sepi. Cahaya lampu jalan menerangi jalanan yang mulai gelap, menciptakan bayangan panjang di tanah. Arman berusaha menjaga jarak, tak ingin ketahuan. Namun jantungnya berdetak cepat. Rasa penasaran membuncah di dadanya. Kemudian gadis setelah itu berhenti di depan sebuah rumah tua dengan cat yang mulai terkelupas. Pintu kayunya terbuka perlahan. Dan dari dalam muncullah seorang wanita tua, berkerudung lusuh, wajahnya dipenuhi keriput. Tetapi ada kelembutan di matanya. Nak, kau sudah selesai. Suara wanita itu terdengar lirih, penuh kasih sayang. Gadis itu tersenyum, mengangguk pelan. Ya, Nek, semua sudah kubagikan. Wanita tua itu menarik nafas lega. Ia menatap gadis itu penuh kebanggaan. Lalu tangannya yang keriput membelai, lembut kepala gadis tersebut. Kau benar-benar baik, nak. Engkau tetap melakukan ini, meskipun ia tak melanjutkan kalimatnya. Suaranya sedikit bergetar. Gadis itu tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan nenek itu dengan lembut. Aku hanya ingin berbagi, Nek. Seperti yang ayah ajarkan dulu. Arman yang masih bersembunyi di sudut gang mencengkeram erat jaketnya. Ayah, siapa yang mereka maksud? Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari dalam rumah itu. Atas ada orang yang mengikuti kita. Suara itu berat, penuh kewaspadaan. Nenek dan gadis itu saling berpandangan sejenak sebelum menoleh ke arah luar. Seakan merasakan keberadaan seseorang, jantung Arman mencelos. Ia tahu, ia harus segera pergi sebelum keberadaannya diketahui. Namun saat ia hendak melangkah mundur, kakinya menyentuh kaleng kosong di tanah. Suara dentingnya bergema di gang sempit itu. Gadis itu langsung menoleh. Matanya menajam. Siapa di sana? Arman menahan nafas. Tanpa ia sadari,
Ia telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar takjil gratis di pinggir jalan. Hari demi hari berlalu, tetapi misteri tentang gadis pemberi takjil itu justru semakin dalam. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Dan tidak ada yang benar-benar mengenalnya di warung kopi dekat pasar. Beberapa pedagang berkumpul sore itu. Mereka berbincang sambil menunggu azan maghrib. Namun pembicaraan mereka tidak jauh dari gadis yang telah menarik perhatian banyak orang. Aku sudah tanya ke beberapa orang, ujar Pak Dani, penjual es cendol, sambil menyeruput kopi hitamnya. Tidak ada yang tahu namanya. Ada yang bilang dia anak pendatang. Ada juga yang bilang dia hanya singgah di kota ini. Bu Rahma yang duduk tak jauh darinya mengangguk setuju. Aku juga penasaran. Dari semua dia dapat takjil sebanyak itu. Aku tidak pernah lihat dia belanja bahan makanan di pasar. Jangan-jangan dia anak orang kaya yang lagi menyamar, celetuk seorang pedagang gorengan dengan nada bercanda. Pak Rusdi yang selama ini hanya mendengar. Akhirnya buka suara. Orang kaya lihat saja bajunya gamis. Sederhana ada jilbab putih polos. Kalau dia anak orang kaya, pasti pakaiannya lebih mewah. Bu Rahma menghela nafas. Iya sih, tapi tetap saja kita harus tahu siapa dia. Jangan sampai ada sesuatu yang aneh. Para pedagang mengangguk-angguk setuju. Sore itu rasa ingin tahu mereka semakin membuncah. Di tempat yang sama seperti biasa, gadis itu berdiri dengan tenang, membagikan takjil kepada setiap orang yang lewat. Senyumnya tetap hangat, tetapi hari ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang kepadanya terasa lebih tajam, lebih penuh tanya. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan di antara mereka. Itu dia anak itu. Dari mana didapat semua makanan itu? Apa dia tinggal di sini? Gadis itu tetap menjaga ketenangannya. Meskipun hatinya mulai gelisah, ia tahu cepat atau lambat orang-orang akan mulai bertanya lebih jauh. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekatinya dengan polos. "Kak, kakak tinggal di mana?" tanyanya sambil menerima takjil. Gadis itu terdiam sesaat sebelum tersenyum lembut. "Aku tinggal tidak jauh dari sini, Dek. Tapi kenapa aku tidak pernah lihat kakak di sekitar sini?" lanjut bocah itu dengan polosnya. Sebelum gadis itu sempat menjawab, seorang ibu yang berdiri di dekatnya segera menarik tangan bocah itu. "Jangan banyak bertanya," katanya sambil melirik gadis itu dengan penuh selidik. Gadis itu tetap tersenyum. Tetapi dalam hatinya ia tahu. Orang-orang mulai curiga. Di seberang jalan, Arman berdiri sambil menyandarkan tubuhnya di motor tuanya. Ia sudah melihat sebuah yang terjadi. Tatapan orang-orang semakin tajam. Rasa penasaran mereka semakin besar. Ini tidak akan lama lagi, pikirnya. Arman tidak berniat ikut campur, tetapi semakin ia mengamati, semakin ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore itu setelah gadis itu selesai membagikan takjil, Arman melihat seseorang lain mengikutinya. Foreign hanya dirinya. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh selidik tampak berjalan perlahan. Berusaha tidak menarik perhatian. Ia adalah salah satu warga yang sejak awal sudah merasa curiga. Arman melihat gadis itu berjalan ke arah gang sempit yang sama seperti sebelumnya. Kali ini ia tidak sendiri. Pria parubaya itu mengikutinya dari kejauhan. Arman mengepalkan tangannya. Kalau dia sampai ketahuan, apa yang akan terjadi? Sesuatu dalam hatinya mengatakan bahwa gadis itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar membagikan takjil, dan ia harus segera mengetahuinya sebelum orang lain lebih dulu menemukannya. Langit sore mulai meredup perlahan, digantikan oleh bayangan senja yang memanjang di sepanjang gang sempit di belakang pasar. Angin sepel-sepel membawa aroma khas masakan dari dapur-dapur rumah warga. Namun di antara suara-suara kehidupan yang biasa, ada langkah kaki yang berjalan pelan, hati-hati hampir tanpa suara. Gadis pemberi takjil itu berjalan sendirian, seperti hari-hari sebelumnya. Namun yang tidak ia sadari, langkahnya kali ini diawasi oleh dua pasang mata. Arman yang sejak awal penasaran, mengikuti dari jarak aman, memastikan dirinya tidak terlihat, tetapi di depannya, seorang pria parubaya, warga yang tadi memperhatikannya dari jauh, juga tampak melakukan hal yang sama. Arman memperhatikan bagaimana pria itu berusaha menyelinap, sesekali berhenti di sudut-sudut geng untuk memastikan gadis itu tidak menyadarinya. Dia juga mengawasinya. Pikir Arman. Jantungnya berdebar semakin cepat. Sementara itu, gadis itu terus berjalan. Langkahnya ringan, tapi tetap waspada.
Jadi mulai lewat deretan rumah-rumah tua. Beberapa dengan cat yang mulai pudar, pintu kayu yang berderit saat terkena angin, dan jendela-jendela kecil yang hanya sedikit terbuka. Hingga akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah yang tampak lebih tua dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Dindingnya penuh retakan, atapnya terlihat rapuh, dan halaman kecil di depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tanpa arah. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan dari dalam muncul seorang wanita tua berkerudung lusuh. "Nak, kau sudah pulang?" Suara wanita itu lirih, nyaris seperti bisikan. Gadis itu tersenyum dan melangkah mendekat. Tangannya dengan lembut menggenggam tangan wanita tua itu. "Ya, Nek. Alhamdulillah, semuanya sudah kubagikan." Wanita tua itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Kau anak baik, Nak. Kau tetap berbagi meskipun..." Wanita itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Suaranya bergetar seakan menahan sesuatu. Di balik bayangan, Arman yang masih bersembunyi menahan nafas. Hatinya berdegup kencang. Siapa gadis ini sebenarnya? Dan siapa wanita tua itu? Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara berat dari dalam rumah tiba-tiba terdengar. "Apa ada orang yang mengikuti kita?" Suara itu membuat bulu kuduk Arman meramal berat. Serak tapi penuh kewaspadaan. Sekilas gadis itu dan wanita tua itu saling berpandangan. Wajah mereka menegang. Gadis itu menoleh cepat ke arah gang. Matanya menyapu sekitar, seakan merasa ada seseorang yang mengawasi. Di saat yang sama, pria parubaya yang juga mengikutinya tampak tersentak. Ia mundur beberapa langkah, berusaha keluar dari area itu tanpa suara. Namun sesuatu terjadi. Kakinya menyenggol kaleng bekas yang tergeletak di tanah. Terang suara, dentingan logam bergema di sepanjang gang sempit. Gadis itu langsung menegang. Matanya menatap tajam ke arah suara itu berasal. Siapa di sana? Suaranya bergetar, tapi jelas Arman menahan nafas. Wis melihat pria parubaya itu membeku sejenak sebelum bergegas pergi, meninggalkan gang dengan langkah tergesa-gesa. Tapi gadis itu tidak bodoh. Ia tahu seseorang ada di sana mengintai. Arman bisa melihat bagaimana gadis itu menarik nafas dalam, lalu berbalik kembali ke dalam rumah, menutup pintunya dengan perlahan, seakan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Arman menghembuskan nafas yang sedari tadi ia tahan. Ia tahu satu hal, gadis itu menyembunyikan sesuatu. Satu macam yang lebih besar dari sekadar takjil gratis. Di pinggir jalan, malam itu gang sempit tempat gadis misterius itu tinggal terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan yang remang-remang hanya menerangi sebagian kecil rumah-rumah tua di sekitarnya. Sesekali terdengar suara motor melintas dari jalan utama. Tapi selain itu, keheningan mendominasi. Arman masih berdiri di balik dinding tua yang sedikit lembab. Matanya terus mengawasi rumah tempat gadis itu menghilang. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Siapa gadis itu? Apa yang ia sembunyikan? Di dalam rumah, sama-sama terdengar percakapan Naila. "Apakah ada yang mengikutimu?" Suara pria itu kembali terdengar. Lebih tenang tapi penuh kewaspadaan. Gadis yang kini Arman ketahui bernama Naila menghela nafas. "Aku tidak tahu, Ayah. Tapi rasanya ada seseorang, Ayah." Arman menyipitkan mata. Jadi pria di dalam rumah itu adalah ayahnya. Tapi kenapa suara itu terdengar begitu berat? Seperti orang yang sudah lama mengalami penderitaan. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, Arman berusaha mengintip ke dalam. Ia bisa melihat sosok seorang pria tua, rambut yang sudah memutih, duduk di kursi roda. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tajam. Di dekatnya, wanita tua berkerudung lusuh yang tadi menyambut Naila berdiri dengan raut khawatir. "Nenek, Ayah, aku sudah berhati-hati. Aku yakin tidak ada yang tahu siapa aku." Naila berbicara pelan. Suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. Wanita tua itu menghela nafas panjang. "Nenek hanya takut sesuatu terjadi lagi, Nak. Kau tahu kalau orang-orang tahu siapa kau sebenarnya?" Kalimatnya terhenti. Tapi Arman bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan kecil. Itu sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa gadis ini menyembunyikan rahasia yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Sementara itu, di tempat lain, pria parubaya yang tadi mengikuti Naila berjalan tergesa-gesa menuju sebuah warung kopi. "Pak Rusdi, Pak Dani, kalian tidak akan percaya," katanya terengah-engah. Berkumpul langsung menoleh ke arahnya. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu dari mereka.
Pria itu mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, "Aku mengikuti gadis itu. Dan kalian tahu di mana dia tinggal." Semua orang terdiam, menunggu dengan penuh antisipasi. Dia tinggal di rumah tua di gang belakang pasar, tapi yang lebih mengejutkan, pria itu menelan ludah, matanya melebar. Aku mendengar seseorang di dalam rumah itu memanggilnya dengan nama lain. Bukan Siti atau nama yang biasa kita dengar. Pak Dani mengernyit terus. Pria itu menelan ludah, seolah sulit mengatakan apa yang baru saja ia dengar ayahnya. Ada di sana, perkataan itu membuat suasana semakin tegal. Jadi dia bukan anak yatim piatu? Bu Rahma bertanya. Suaranya bergetar. Bukan hanya itu. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas, tapi suaranya, aku merasa seperti pernah mendengarnya. Seperti seseorang yang pernah aku lihat di televisi bertahun-tahun lalu. Suasana warung kopi semakin hening. Semua orang mulai menyadari bahwa gadis itu bukanlah gadis biasa. Sementara itu, di gang sempit, Arman masih berdiri diam. Pikirannya berputar, menghubungkan potongan-potongan yang mulai terbentuk. Ia harus menemukan kebenaran sebelum orang lain melakukannya. Karena sesuatu dalam hatinya berkata begitu. Orang-orang tahu siapa gadis itu sebenarnya. Hidupnya mungkin tak akan pernah sama lagi. Malam semakin larut. Langit telah gelap sempurna. Hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup. Di gang sempit itu, Arman masih berdiri di balik dinding rumah tua. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa yang ia lakukan berisiko. Tetapi rasa penasarannya sudah terlalu besar. Dari dalam rumah, ia masih bisa mendengar suara Naila berbicara dengan wanita tua dan pria yang ia panggil. Ayah-ayah harus tetap di dalam rumah. Kita tidak boleh menarik perhatian. Suara Naila terdengar cemas. Pria tua itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela nafas. Aku sudah bersembunyi terlalu lama, nak. Sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Nenek yang berdiri di sampingnya menundukkan kepala. Kita tidak punya pilihan, Darman. Mata Arman melebar. Darman nama itu tidak asing. Ia mengingat sesuatu. Darman pengusaha besar yang menghilang bertahun-tahun lalu. Pikirannya berputar cepat. Jadi pria tua di dalam rumah ini adalah Darman. Pengusaha yang dulu sering muncul. Televisi Arman mengingat berita yang pernah ia baca. Darman adalah seorang pengusaha besar yang dikenal dermawan. Namun perusahaannya tiba-tiba bangkrut. Dan setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Dan kini ia ada di depan mata. Arman bersembunyi di rumah tua yang nyaris roboh. Bersama seorang gadis yang membagikan takjil gratis. Di pinggir jalan, apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam rumah, Naila menunduk, menggenggam tangan ayahnya. Aku tidak ingin ayah khawatir. Aku hanya ingin membantu orang lain, meskipun kita sendiri dalam kesulitan. Darman menatap putrinya lama. Ada kebanggaan di matanya, tetapi juga kesedihan yang sulit disembunyikan Naila. Kau tidak perlu melakukan semua ini sendirian. Bisiknya nenek di samping mereka mengusap bahu Naila. Kami takut seseorang mengenali Muna. Dunia di luar sana tidak seperti dulu. Orang-orang yang menghancurkan keluargamu masih ada. Naila menggigit bibirnya. Tetapi ia tetap tersenyum kecil. Aku tidak peduli, Nek. Selama aku bisa berbagi, Kis akan terus melakukannya. Darman menatap putrinya lama. Kau benar-benar seperti ibumu, katanya lirih. Suasana hening. Sejenak hanya suara angin yang berhembus pelan di luar rumah. Namun tiba-tiba tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Naila tersentak. Neneknya langsung berdiri. Sementara Darman menegang. Siapa-siapa itu? Suara nenek terdengar panik. Naila mencoba menenangkan diri. Ia pelangkah ke pintu dan mengintip dari celah jendela. Siluet seseorang berdiri di luar Naila. Suara itu Naila terdiam. Matanya membesar. Itu suara Arman. Di luar rumah, Arman berdiri gelisah. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang berisiko. Tetapi ia tidak bisa tinggal diam setelah mengetahui kebenaran. Ini ia menguatkan hati. Lalu kembali mengetuk pintu. Naila, aku tahu kau ada di dalam. Aku hanya ingin bicara. Tidak ada jawaban. Arman menelan ludah. Aku tahu siapa ayahmu. Seketika suara di dalam rumah berhenti. Spersan seluruh dunia mendadak hening.
Pintu kayu di depannya tidak langsung terbuka. Arman bisa merasakan ketegangan dari balik dinding. Kemudian suara langkah pelan terdengar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Naila berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Tatapan mereka bertemu. Arman menatapnya dengan raut serius. Sementara Naila menatapnya dengan campuran emosi terkejut, takut dan cemas. "Kita perlu bicara," ujar Arman pelan. Naila menahan nafas. Ia tahu semuanya tidak akan sama lagi. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit. Cukup untuk Arman melihat wajah Naila yang tegang. Mata gadis itu menatapnya dengan campuran perasaan kaget, takut dan ragu. "Aku nggak mau buat masalah, Naila," kata Arman dengan suara pelan. Berusaha menenangkan. "Aku cuma mau bicara." Naila tetap diam. Kedua tangannya mencengkeram tepi pintu. Dari dalam suara neneknya terdengar, pelan tapi jelas, "Naila, siapa dia?" Naila menoleh ke belakang, lalu kembali menatap Arman. Ia menghela nafas pelan, sebelum akhirnya membuka pintu sedikit lebih lebar masuk. Arman melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu ia berada di dalam rumah, pintu kembali tertutup. Ruangan itu kecil, hanya diterangi satu lampu gantung tua yang cahayanya redup. Aroma kayu tua dan tanah lembab mengisi udara. Di sudut ruangan, pria tua yang tadi hanya bisa didengar suaranya, kini tampak jelas. Rambutnya memutih, wajahnya terlihat letih dengan kerutan yang dalam. Ia duduk di kursi roda tatapannya. Tajam namun penuh kelelahan Darman. Arman menelan ludah. Sekarang ia yakin, pria di depannya adalah Darman. Pengusaha yang menghilang bertahun-tahun lalu. "Apa yang kau inginkan?" Suara Darman berat dan dingin. Arman menarik nafas dalam, mencoba mengendalikan kegugupannya. "Aku nggak mau macam-macam, Pak. Aku cuma mau tahu kenapa kalian bersembunyi seperti ini." Nenek Naila duduk di samping Darman. Tangannya yang keriput menggenggam lututnya erat. Seolah berusaha menenangkan diri, Naila yang berdiri di dekat pintu menundukkan kepala. Tampak ragu apakah ia harus menjawab atau tidak. Akhirnya Darman menghela nafas panjang. Matanya mengarah ke Naila sebelum akhirnya berbicara. "Jadi kau sudah tahu siapa kami?" Arman mengangguk pelan. "Aku tahu nama Anda, Darman. Pengusaha yang dulu dikenal karena kedermawanannya, tapi tiba-tiba perusahaan Anda bangkrut. Lalu Anda menghilang." Darman tersenyum pahit. "Itu bukan keinginanku. Aku dijatuhkan, dikhianati oleh orang-orang yang kupercayai." Ruangan menjadi hening. Arman bisa merasakan kesedihan yang tersirat dalam suara pria tua itu. "Aku dulu punya segalanya, keluarga, harta dan bisnis yang kubangun dengan kerja keras. Tapi orang yang kuanggap sahabat mengkhianatiku." Darman berhenti sejenak. Matanya menerawang ke arah dinding, seakan mengingat sesuatu yang menyakitkan. "Ia mengambil perusahaanku, membuatku terlihat seperti penipu di mata publik. Semua orang mengira aku yang melakukan kecurangan, padahal akulah korbannya." Nenek Naila mengusap mata yang mulai berkaca-kaca. Naila sendiri tampak menahan emosi. Tangannya mengepal. "Ayah kehilangan segalanya," ujar Naila dengan suara lirik. "Kami harus melarikan diri. Saat itu ibu tidak kuat menghadapi semua ini." Arman melihat bagaimana bahu Naila bergetar. Dia bisa melihat kesedihan yang berusaha gadis itu sembunyikan. "Ibu meninggal beberapa bulan setelah semuanya hancur." Lanjutnya dengan suara nyaris berbisik. "Kami hanya punya satu sama lain. Aku, ayah, dan nenek." Darman menutup matanya sejenak, seolah menahan kepedihan yang sudah bertahun-tahun ia pendam. "Kami hidup berpindah-pindah. Tak ada tempat yang aman. Aku tahu jika aku muncul ke publik, orang-orang yang menjebakku akan memastikan aku benar-benar lenyap." Arman merasakan dadanya sesak. Selama ini orang-orang mengira Darman kabur karena malu. Mereka tidak tahu bahwa pria ini sebenarnya melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu ia menoleh ke arah Naila. "Lalu kenapa kau tetap membagikan takjil setiap hari?" Naila tersenyum kecil, tapi matanya penuh luka. "Karena aku tidak mau hidup hanya dengan rasa takut." Arman terdiam. Ayah selalu bilang bahwa kebaikan harus tetap ada, tidak peduli dalam keadaan apapun. Aku tidak bisa membiarkan hidup kami yang penuh kesulitan. Ini menghapus ajaran itu. Naila menatap lurus ke mata Arman. "Jika aku harus hidup bersembunyi
Setidaknya aku. Ini yang Sin melakukan sesuatu yang bisa berarti untuk orang lain. Arman menghela nafas pelan. Kini ia mengerti. Gadis ini bukan hanya seseorang yang membagikan takjil di jalan. Dia adalah seseorang yang berusaha menjaga warisan nilai-nilai ayahnya. Meskipun dunia telah merenggut segalanya dari mereka. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, Darman berbicara lagi. Kau tahu ini, nak. Dan itu berarti kau dalam bahaya. Arman menegal. Apa maksudnya? Darman menatapnya tajam. Orang-orang yang menghancurkan hidupku, mereka masih mengawasi. Dan jika mereka tahu ada seseorang yang mengetahui keberadaan kami, mereka tidak akan tinggal diam. Arman merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia tak menyangka bahwa kebenaran yang ia cari ternyata membawanya ke dalam situasi berbahaya. Naila menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau harus berjanji untuk tidak mengatakan apapun pada siapapun, Arman." Arman menatap gadis itu, melihat keteguhan di matanya. Kini ia dihadapkan pada pilihan. Tidak diam dan menjaga rahasia ini, atau mengatakan yang sebenarnya dan mungkin membahayakan mereka semua. Malam semakin larut, namun suasana di dalam rumah tua itu semakin tegang. Arman masih berdiri di tengah ruangan kecil yang penuh kenangan pahit bagi keluarga Naila. Darman menatapnya tajam. Sementara Naila berdiri di samping ayahnya dengan wajah penuh kecemasan. Nenek mereka tetap diam. Tangannya yang renta menggenggam ujung kerudungnya dengan erat. "Apa engkau akan mengatakannya pada orang-orang?" tanya Darman akhirnya. Suaranya dalam dan berat. Arman menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Saya bukan orang yang akan menjual rahasia seseorang." Mata Darman sedikit melunak, namun tatapannya masih penuh kewaspadaan. Tapi cepat atau lambat, orang-orang akan tahu. Lanjut Arman. Mereka sudah mulai curiga pada Naila. Mereka bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan makanan yang selalu ia bagikan. Naila menghela nafas panjang, lalu menundukkan kepala. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa berhenti sekarang, Arman." Arman menatap gadis itu dengan ekspresi tidak percaya. "Naila, mereka mulai mengikutimu. Aku bahkan bukan satu-satunya yang curiga. Seseorang dari pasar juga membuntutimu tadi malam." Darman dan nenek Naila saling berpandangan. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa keadaan telah menjadi semakin berbahaya. "Apa ada yang mengenali kalian?" tanya Arman lagi. Kali ini suaranya lebih pelan. Seolah takut ada yang mendengar, Darman mengusap wajahnya. Wajahnya yang lelah tampak semakin tua. Dalam cahaya redup lampu gantung yang berkedip-kedip, "Aku tidak tahu," jawabnya. "Tapi kalau mereka tahu aku masih hidup, mereka tidak akan tinggal diam." Arman merasakan ketegangan yang semakin kuat di ruangan itu. Ia bisa merasakan ketakutan mereka. Mereka telah bersembunyi selama bertahun-tahun, hidup dalam bayang-bayang. Jauh dari dunia yang dulu mengenal mereka. Namun kini Naila telah menarik perhatian orang-orang. Dan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih buruk di tempat lain. Di sebuah rumah besar yang jauh lebih megah dibandingkan rumah tua di gang sempit. Itu seorang pria berkacamata duduk di balik meja panjang. Di depannya, seorang anak buahnya berdiri dengan kepala tertunduk. "Jadi kau bilang, kau melihat seseorang yang mirip dengan dia?" Suara pria berkacamata itu terdengar dingin. Anak buahnya mengangguk. "Ya, Pak. Seorang gadis muda membagikan takjil setiap sore. Tapi yang lebih mengejutkan, dia tinggal di sebuah rumah tua di gang belakang pasar." Pria berkacamata itu menyipitkan matanya. Tangannya perlahan meraih sebuah foto lama yang tergeletak di meja. Di dalam foto itu, ada seorang pria dengan senyum ramah, berdiri di samping seorang gadis kecil. Ia menatap foto itu lama, sebelum akhirnya berbisik dengan nada yang sulit ditebak. Naila kemudian, tanpa mengangkat wajahnya, ia berbicara lagi. "Cari tahu lebih banyak. Aku ingin tahu apakah ini hanya kebetulan, atau memang benar dia." Anak buahnya mengangguk cepat, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa. Pria berkacamata itu tersenyum kecil, tetapi senyumnya lebih mirip kilatan tajam dari pisau yang siap menusuk kapan saja. Jika gadis itu benar-benar Naila, maka itu berarti sesuatu yang telah lama ia tunggu akhirnya terjadi, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi lagi. Pagi itu matahari baru saja muncul dari balik perbukitan. Suasana di pasar masih sepi. Hanya beberapa pedagang yang mulai menata barang dagangan mereka. Namun di antara kesunyian pagi, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah atmosfer yang terasa lebih tegang, lebih waspada.
Arman berjalan dengan langkah cepat menuju warung kopi dekat pasar. Di sana beberapa warga sudah berkumpul, berbincang dengan nada suara yang terdengar lebih serius dari biasanya. Sudah dengar, suara Pak Dani, penjual es cendol, terdengar lebih pelan dari biasanya apa? Tanya Bu Rahma yang baru saja duduk sambil menata barang dagangannya. Pak Dani menoleh ke kiri dan kanan sebelum berbicara lagi. Ada yang mencari gadis itu? Suasana mendadak hening. Bu Rahma menajamkan tatapannya. Siapa? Aku tidak tahu pasti, tapi tadi pagi aku melihat dua pria tubuh tegap bertanya-tanya tentang dia. Mereka tidak seperti warga sini. Lanjut Pak Dani, wajahnya tegang. Arman yang mendengar percakapan itu langsung menegang, jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka bilang apa? Tanya seseorang yang duduk di sudut warung. Pak Dani menghela nafas. Mereka cuma bertanya, apakah ada gadis yang setiap sore membagikan takjil di jalanan? Mereka ingin tahu di mana dia tinggal. Arman mengepalkan tangannya di bawah meja. Ini buruk. Ia sudah menduga bahwa Naila mulai menarik perhatian. Tidak salah. Tritef, ia tanda menyangka bahwa hal itu akan terjadi. Ini seseorang telah menemukan jejak Naila. Dan itu berarti bahaya. Di rumah tua di gang belakang pasar, Naila berdiri di depan jendela kecil yang hanya sedikit terbuka. Tangannya menggenggam ujung jilbabnya dengan erat. Matanya menatap kosong ke arah jalanan sepi di luar. Neneknya duduk di sudut ruangan. Bibirnya komat kamit melantunkan doa yang lirih. Sementara itu, Darman yang duduk di kursi rodanya terlihat lebih tenang, tetapi ada sesuatu di matanya. Sebuah pemahaman bahwa masa persembunyian mereka mungkin akan segera berakhir. Naila menggigit bibirnya. Aku harus pergi dari sini. Gumamnya pelan, neneknya menoleh cepat. Apa maksudmu, nak? Naila menelan ludah. Mereka mulai mencari aku, Nek. Jika adik aku tetap di sini, mereka akan menemukan kita. Darman menghela nafas panjang. Tatapannya penuh kebijaksanaan yang datang dari seseorang yang telah melewati begitu banyak cobaan. Hidup kita tidak bisa terus lari, Naila. Naila menundukkan kepala. Ia tahu itu. Ia tahu bahwa sejak awal, hidup mereka selalu tentang melarikan diri. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bersembunyi di balik bayang-bayang. Tapi sampai kapan? Aku tidak ingin kehilangan kalian. Suara Naila bergetar. Darman tersenyum kecil. Tetapi ada kepedihan dalam senyumnya. Kau tidak akan kehilangan kami, nak. Tapi kau harus bersiap menghadapi apa yang akan datang. Neneknya menghela nafas panjang, lalu menggenggam tangan Naila dengan erat. Kita sudah cukup lama bersembunyi, nak. Mungkin sudah saatnya kita menghadapi kenyataan. Naila menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Ia tahu apa yang mereka katakan benar. Namun itu tidak mengurangi rasa takut yang kini mulai menghantui hatinya. Karena ia tahu orang-orang yang mencari mereka bukanlah orang biasa. Dan begitu mereka ditemukan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Malam itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang yang bersinar terang, seolah-olah semesta ikut menyembunyikan sesuatu. Suasana di gang belakang pasar begitu sunyi. Hanya sesekali suara langkah kaki terdengar melewati jalanan sempit yang basah akibat hujan sore tadi. Di dalam rumah tua itu, Naila duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding kayu yang mulai lapuk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Darman duduk di kursi rodanya. Tangannya saling menggenggam erat, menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Nenek mereka hanya diam di sudut ruangan, sibuk dengan doa-doanya, seolah berharap keajaiban turun malam ini. Kemudian ketukan keras di pintu memecah keheningan. Tok, tok, tok! Naila tersentak. Ia bertukar pandang dengan ayahnya. Darman menggeleng pelan, memberi isyarat agar mereka tidak membuka pintu. Namun suara di luar semakin keras. Naila, ini aku, Arman. Nafas Naila tertahan. Darman menatap putrinya tajam. Seakan bertanya apakah ia bisa mempercayai pemuda itu. Naila ragu sejenak. Tapi kemudian ia berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Tangannya gemetar saat ia memegang gagang pintu. Lalu dengan hati-hati ia membukanya sedikit. Arman berdiri di luar dengan wajah penuh kegelisahan. Kau harus keluar dari sini sekarang, katanya dengan suara tertahan. Naila menegang. Apa yang terjadi?
Arman melirik ke belakang, memastikan tak ada orang yang mengikutinya. Lalu berbisik, "Mereka tahu di mana kau tinggal. Orang-orang yang mencarimu, bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke sini." Darman mengepalkan tangannya di atas lutut. "Sudah kuduga," gumamnya lirih. Naila merasakan darahnya berdesir cepat. Selama ini ia tahu bahwa saat seperti ini akan datang, tetapi mendengarnya langsung membuat tubuhnya lemas. Tidak bisa meninggalkan ayah dan nenek. Katanya tegas. Arman menghela nafas panjang. "Aku tidak bilang kau harus meninggalkan mereka, tapi kita harus pergi dari sini sekarang." Nenek Naila yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Kalau ini memang waktunya kita harus pergi." Suaranya terdengar berat, seakan ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Darman menatap putrinya. "Kita tidak bisa lari lagi, Naila. Tapi kali ini, kita juga tidak bisa hanya diam." Mata Naila berkaca-kaca. Arman menatap gadis itu dalam-dalam. "Aku tidak tahu seberapa kuat orang-orang yang mengejarmu, tapi yang aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Naila tersentak. Kata-kata Arman membuat hatinya semakin kacau. Sementara itu, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mereka tidak punya banyak waktu. Darman menarik nafas panjang. "Baiklah, kita harus pergi sekarang." Tanpa berpikir panjang, Naila membantu ayahnya berdiri dari kursi rodanya. Sementara Arman menggenggam tangan nenek dengan lembut. Ketakutan masih menghantui mereka. Tapi di balik itu, ada secercah harapan. Malam ini mereka bukan lagi orang-orang yang bersembunyi. Malam ini, mereka berpeluang untuk mendapatkan kembali hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naila merasakan sesuatu yang ia kira telah hilang. Sebuah keberanian untuk menghadapi dunia.